Hai teman-teman Rebaners di seluruh galaksi Bima Sakti yang baik hati. Berjumpa lagi dengan Flow Film yang akan mereview sebuah film yang berjudul Being John Malkovich yang rilis tahun 1999. Yang akan mengisahkan tentang sebuah portal ajaib yang membuat seseorang bisa hidup di dalam diri orang lain. Penasarin? Langsung saja siapkan diri kalian, ayo kita mulai. Cerita berfokus kepada seorang pria bernama Craig Sword yang memiliki hobi sekaligus mata pencaharian sebagai dalang boneka tali. Craig tinggal di apartemen sederhana bersama sang istri yang bernama Lottie. Lottie memiliki peliharaan di dalam apartemennya seperti burung beo, anjing, dan seekor simpanse. Dengan zaman yang semakin maju, orang-orang mulai tidak tertarik dengan permainan boneka yang Craig mainkan. Merasa sangat sulit mencari nafkah dengan cara menjadi dalang boneka pinggir jalan, Craig pun mulai mengirimkan lamaran pekerjaan yang ia dapat dari lembaran koran. Singkat cerita, esoknya Craig mendapat panggilan wawancara kerja. 7.5, right? Di gedung yang super besar itu, Craig diantar ke lantai 7,5 dan benar, lantai tersebut benar-benar setengah. Sehingga untuk berdiri tegak saja orang-orang di sana harus menunduk. Walaupun aneh, keinginan Craig untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar dari rasa penasarannya. Craig diwawancarai seseorang bernama Dr. Lester. Sebagai seorang pekerja seni, Craig cukup gampang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Lester. Sehingga ia pun bisa mulai bekerja saat itu juga. Sejarah terciptanya langit-langit rendah dari lantai 7,5 ini adalah ketika dahulu sang pemilik sengaja membuat ruangan pendek karena istrinya adalah maaf seorang cebol. Sorry, honey. Craig dan Lottie sengaja ber-KB karena masalah keuangan mereka yang belum selesai. Esoknya, Craig berkenalan dengan rekan kerjanya yang bernama Maxine, wanita aktif yang membuat Craig langsung naksir kepadanya. Craig pun dengan jurus pucuk boynya merayu Maxine untuk minum teh bersamanya malam ini. Singkat celana, setelah jam 7 malam tiba, Craig pun ketemuan dengan Maxine di sebuah kafe. Karena cincin pernikahannya, Craig pun harus bercerita soal hubungan pernikahannya kepada Maxine. Nah, saat tiba di rumah, Craig tidak menceritakan kalau ia telat pulang karena ngopi dengan seorang rekan kerja wanita. Saat Lottie memanjakan kantuknya, Craig menciptakan wajah boneka serupa ia dengan Maxine. Craig pun dengan pikiran mesumnya membuat aktivitas wiwi dengan kedua boneka tersebut. Namun faktanya Maxine sama sekali tidak tertarik dengan Craig yang dengan hobinya itu menandakan bahwa Craig ingin merasakan hidup di dalam tubuh orang lain. Saat sendirian di ruang kerjanya, Craig mencari berkas-berkas di antara lemari-lemari. Di sanalah tanpa sengaja Craig menemukan pintu kecil tersembunyi di belakang lemari. Craig yang sangat penasaran pun mencoba merangkak masuk, namun terjadilah ya, secara tiba-tiba dan ajaib, Craig masuk ke dalam diri seseorang. Sehingga ia bisa melihat langsung dari mata orang yang ternyata seorang aktor terkenal di kota tersebut yang bernama John Malkovich. Tapi 15 menit kemudian hal tersebut berakhir dan Craig muncul di pinggiran jalan dekat dengan gedung perusahaan tempat ia bekerja sekarang. Ya, walaupun dengan perasaan yang sangat bingung, impian Craig untuk masuk ke dalam diri seseorang benar-benar telah tercapai. Craig kembali ke kantor dan langsung menceritakan hal tersebut kepada Maxine. Tentu saja Maxine tidak serta-merta percaya, namun Maxine cukup tertarik. Karena Craig bercerita dengan penuh semangat 45. Oh yeah, what's he been in? Great. Who the fuck is John? Selain itu, Craig juga menceritakan tentang portal ajaib tersebut kepada Lottie.
Dengan rasa bingungnya, Lottie pun ingin datang ke kantornya Craig agar bisa mencobanya sendiri. Nah, Craig pun malam itu juga diam-diam mengajak Lottie untuk membuktikan apa yang ia katakan. Lalu terjadilah. Ya, Lottie mengalami persis yang Craig alami dan 15 menit kemudian pun Lottie muncul di pinggiran jalan. Namun, Craig telah membuat kesalahan. Lottie malah terobsesi dengan portal tersebut dan ia mulai menganggap dirinya adalah Malkovich. Esoknya saat di kantor, Craig didatangi oleh Lottie yang sangat ingin mencoba portal itu lagi. Di sanalah Lottie berkenalan dengan Maxine dan menceritakan kepada Maxine bahwa portal yang diceritakan Craig adalah kenyataan. Dan Lottie dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada Craig bahwa sekarang ia sangat ingin menjadi seorang laki-laki. It's just that I'm gonna talk to Dr. Phil. Stand in the way of my actualization. Lottie pun menggunakan portal Malkovich untuk kedua kalinya. Sedangkan Maxine yang telah mendapatkan nomor telepon rumah Malkovich mengajak Malkovich untuk ketemuan malam ini. 8 o'clock? Go back at 8 o'clock exactly. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Maxine mendatangi dan langsung berkenalan dengan Malkovich, yang ternyata Lottie sedang berada di dalam dirinya Malkovich itu. Setelah ketiga kalinya Lottie ke portal Malkovich, hubungan rumah tangganya Craig mulai diambang perpisahan. Dan sekarang, bukan cuma Craig yang naksir kepada Maxine. Sang istri yang seorang wanita itu pun sepenuhnya telah jatuh hati juga kepada Maxine. I don't find you attractive. I'm smitten with you. Dan di depan Craig, Maxine juga mengatakan kalau ia juga jatuh cinta kepada Lottie, asal saat Lottie berada di dalam tubuhnya Malkovich. Really? Esoknya, Maxine mengatur rencana agar Lottie masuk ke dalam tubuh Malkovich saat ia ketemuan dengannya. Sehingga Maxine bisa mencintai fisik Malkovich dan juga jiwanya Lottie sekaligus. Hingga terjadi enak-enak malam itu juga. So much for having me over, Sugar Plum. Setelah selesai, Lottie pun langsung pulang dengan rasa yang sangat bahagia. Craig pun syok dan terpukul dengan apa yang telah dilakukan istrinya. Dengan kasar, Craig mengancam Lottie agar membuat janji ketemuan lagi dengan Maxine. Setelah itu, Lottie diikat dan dikurung dalam kurungan simpanse mereka. Hingga saat jam wik-wik antara Maxine dan Malkovich tiba, Craig lah yang sedang berada di dalam tubuhnya Malkovich. Namun bedanya, Craig mampu menggerakkan tangannya Malkovich sehingga Malkovich pun mulai merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Malkovich dengan panik bercerita kepada manajernya yang bernama Charlie tentang tangannya yang bisa bergerak sendiri. Esok harinya, Malkovich memutuskan untuk memata-matai si Maxine kemanapun ia pergi. Dan benar, malam itu Maxine menuju lantai 7,5 untuk menemui Craig yang akan menggunakan portalnya. Malkovich mengamuk sehingga Craig terpaksa menceritakan yang sebenarnya. What the fuck is going on? Mr. Malkovich, yeah, after fashion. Antara percaya atau tidak, Malkovich masuk ke dalam portal dan terjadilah... Malkovich. Ya, Malkovich muncul di alam bawah sadarnya sendiri, di mana ia melihat ia dalam bentuk semua orang. Setelah ketahuan dan diancam Malkovich akan dilaporkan ke polisi, Craig pulang ke rumah, lalu menelpon Maxine menggunakan HP Lottie, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tidak tahu jika itu adalah Craig, Maxine mengajak Lottie untuk ketemuan menggunakan tubuh Malkovich 1 jam lagi. Setelah Craig bergegas ke gedung, sang simpanse yang pernah diikat tali di masa lalunya berhasil membuka ikatan yang ada pada dirinya Lottie. Oh, Elijah. Setelah bebas, Lottie langsung menelpon Maxine untuk mengatakan bukan ia yang menelpon barusan.
Tapi respon Maxine sungguh di luar dugaan. Tidak konsisten dengan ucapannya, Maxine malah akan tetap menemui Malkovich walaupun tahu Craig yang akan ada di sana. For Malkovich now. Listen, I should really... Bahkan Maxine tak segan mengatakan kepada Craig yang telah di dalam tubuh Malkovich kalau Lottie sekarang sudah bebas. Di tengah hujan deras, Lottie pun memutuskan untuk menemui Dr. Lester. Yes? Okay. Oh my, the man. Setelah menceritakan masalahnya, Dr. Lester menjelaskan. Ternyata Dr. Lester lah yang menemukan portal itu pertama kali, sekitar 90 tahun yang lalu. Nah, ia adalah Kapten Martin. Itulah orang yang sebenarnya yang sekarang berada di dalam tubuh Dr. Lester. Kenapa demikian? Jadi, Martin yang 90 tahun yang lalu sudah tua bangka, masuk ke dalam tubuh Dr. Lester yang jauh lebih muda. Dan dengan tubuh Dr. Lester yang semakin menua sekarang, Martin akan masuk lagi ke tubuh Malkovich suatu hari nanti. Jadi, portal tersebut bisa mewujudkan seseorang untuk bisa hidup selama-lamanya. Setelah itu, Martin memperlihatkan kepada Lottie bahwa teman-temannya yang juga akan menggunakan portal ke dalam tubuh si Malkovich. Sementara itu, Craig sudah benar-benar mampu untuk mengendalikan jiwanya untuk tetap berada di dalam tubuh Malkovich selama yang ia mau. I could use Malkovich's existence. It is sort of launch my own puppeteering career. Craig memanfaatkan ketenaran Malkovich sebagai aktor untuk menjadi seorang dalang boneka profesional. You're an actor. I'm a puppeteer. Sure, no problema. Poof, you're a puppet. Sekitar 7 bulan berlalu, tampak Maxine sudah hamil besar. Sedangkan Malkovich yang masih dikendalikan oleh Craig sudah sangat terkenal bukan lagi sebagai aktor, melainkan seorang dalang boneka paling terkemuka. Namun suatu malam, Craig mendapati Maxine tidak ada di rumah. Lalu datang telepon dari Martin bahwa Maxine telah mereka culik. Dan jika Maxine ingin bisa dibebaskan, Craig harus segera meninggalkan tubuh Malkovich. Namun Craig malah mematikan teleponnya. Lottie yang masih bersama Martin memutuskan untuk menghabisi Maxine saja daripada Maxine akan terus bersama Craig. Karena masih pengen hidup, Maxine kabur ke dalam portal dan diikuti oleh si Lottie. Di mana mereka muncul di dunia masa lalunya Malkovich. Hingga 15 menit berlalu, Lottie dan Maxine akhirnya kembali ke dunia. Saat itulah Maxine mengatakan bahwa anak yang sedang ia kandung sekarang adalah anak dari Lottie saat Lottie masuk ke dalam tubuh Malkovich. Because it was yours. Because I knew you were the father. Parents. Sementara Craig yang berpikir keras dan takut Maxine akan dibunuh, ia pun segera keluar dari tubuh Malkovich sambil menelpon kepada si Martin. Martin bergegas mengajak teman-temannya untuk segera mengambil alih tubuh Malkovich. Sedangkan Craig yang baru muncul di pinggir jalan malah mendapati Maxine yang sudah balikan lagi dengan Lottie dan Craig pun ditinggalkan sendirian. Maxine, I love you! Maxine! 7 tahun kemudian, terlihat Lottie dan Maxine sudah berbahagia sebagai sepasang istri-istri dengan seorang anak cantik berusia 7 tahun. Tanpa mereka ketahui, entah bagaimana ternyata di dalam tubuh bocil itu sudah ada Craig yang berkuasa penuh tanpa mengatakannya kepada Lottie dan juga Maxine. Dan film pun selesai.